Selamat pagi anak-anak. Pagi. Espero ever onward. Baiklah anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Waridi, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi, selamat pagi. Espero ever onward. Nanti kalau masuk anak-anak ya seperti itu. Baiklah, mereview apa yang sudah saya sampaikan di 3 pertemuan yang lalu. Terakhir kita sampai pada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sana kita tahu perbedaan khas yang menonjol antara Pancasila pada Piagam Jakarta dan kemudian Pancasila hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sejenak mudah-mudahan ini bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Silahkan Pak Ahmad. Ya. Semoga bisa tampil ini. Ya. Loading apa? Nah, itu betul. Bola nih. Bola. Kata sandi nih. Ada kata sandi nih. Baik. Sandi nih. Cari ini Pak. Woi, kamu terakhir. Di itu dulu Pak yang biar anak-anak nggak coret-coret gitu. Mulai dari mana Pak? Itu yang kedua, yang kedua, set kedua tadi betul itu. Nah itu, ya itu, ya. Pak. Udah dibaca anak-anak ya. Baik anak-anak, bagaimana nampak di layar HP Anda atau di laptop Anda? Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang pertama. Saat itu tentu saja BPKI sebagai badan yang menyiapkan sudah tidak ada. Sudah diganti dengan badan baru dengan nama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI pertama ini, sebetulnya yang ditetapkan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, di dalamnya ada mukadimah, ada preambul, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah ada dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi, kalau ditanya kapan Pancasila
sah menjadi dasar negara Republik Indonesia, maka jawabannya ini tanggal 18 Agustus 1945. Badan apa yang menetapkannya? Badan yang menetapkannya adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. Berikutnya anak-anak perlu Anda camkan dengan benar bahwa ada proses heroik yang terjadi saat penetapan Undang-Undang Dasar 1945 itu, yaitu pada bagian pembukaan. Ini bisa slide ini, Mas. Ya. Heroiknya di mana? Ini ada, terus saja Mas, langsung ya biar. Oh, yang tadi. Nah ya. Heroiknya di mana? Heroiknya adalah pada kesepakatan para pendiri negara yang tergabung dalam PPKI dengan jumlah anggota 27 orang anak-anak ya. Bukan 21 orang, tapi 27 orang yang ini sepakat untuk merubah apa yang ada pada Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia 9 sebagai panitia yang lahir dari BPPK itu tanggal 22 Juni 1945 sudah ditandatangani, sudah sepakat bulat itu waktu itu, dirubah dengan 7 katanya ya, yaitu pada sila pertama yang pada Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya beri tanda merah, ini kalau dihitung 7 kata namanya, 7 kata dalam Piagam Jakarta diganti menjadi 3 kata, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini heroiknya anak-anak, bahwa tokoh-tokoh Islam di Indonesia waktu itu sepakat memberi ruang untuk terwujudnya persatuan Indonesia yang selama-lamanya, maka 7 kata ini ikhlas untuk dihilangkan dan diganti dengan yang Maha Esa. Karena beberapa pihak masih ada yang belum menerima jika kata ini masuk menjadi bunyi sila pertama. Dan kelompok Islam yang ada pada waktu itu sangat hebat, sangat tulus, sangat negarawan dengan mengikhlaskan menghilangkan 7 kata ini dan diganti dengan yang Maha Esa. Jadi kesepakatan bersama untuk apa ini? Tentu saja untuk Indonesia tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke. Hingga kini. Begitu anak-anak ini. Ini peristiwa yang sangat heroik. Sangat memuat aspek kepahlawanan para pendiri negara. Terutama tentu saja kelompok-kelompok Islam yang mengikhlaskan 7 kata ini menjadi yang Maha Esa. Hilang 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini kepahlawanan yang hebat. Indonesia berdiri sampai sekarang sudah 75 tahun, ya efek dari kesepakatan yang menjadi perjanjian luhur bangsa saat itu. Begitu anak-anak. Silakan, Mas. Kita mencoba membuka yang akan tertunjukkan file Word, Mas. Di sini ada file Word. Ini ada Word. Nah, ini. Supaya jelas perbandingannya. Ya, betul. Itu. Betul itu. Bentar, ini ya? Oh, ini belum keluar, Pak. Oh, belum keluar ya. Baik. Oke. Akan saya tunjukkan ya. Ya, betul. Langsung aja ya. Ya. Enggak, itu memang pisah, Mas. Oh ya, ini ya, anak-anak maksudnya belum kelihatan kali. Oh iya ya. Udah? Sudah.
Oh iya deh. Baik, gini anak-anak. Ini perbandingan langsung dengan analisanya sekaligus ya. Ini yang sebelah kiri agak kehijauan, itu di bawah perbandingan yang bagian pertama adalah Piagam Jakarta. Kita kan lihat kata demi kata perbedaannya ya, masing-masing ya. Ini yang kiri adalah Piagam Jakarta. Mungkin di HP Anda kecil, tapi di sini bisa dibaca. Alinea pertamanya sama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini sama untuk alinea pertama. Mulai berbeda pada alinea kedua ya. Alinea kedua mulai berbeda nih. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Nah, dengan selamatnya itu agak mulai berbeda nih. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Kalau yang di Piagam Jakarta ini ke depan pintu gerbang negara Indonesia ya. Kalau yang di pembukaan UD 55 ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu pada alinea yang kedua ya. Jadi ada perbedaan sedikit. Di pembukanya ada kata-kata kemerdekaan ya. Kalau di Piagam Jakarta belum ada. Sekarang yang berikutnya alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kinerja luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kelihatannya ini juga sama ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kinerja luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi alinea pertama sama, alinea ketiga sama, alinea kedua sedikit perbedaan. Sekarang alinea keempat, ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang merdeka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia dan seterusnya. Saya bandingkan dulu dengan alinea keempat pada pembukaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang tidak kata merdeka ya, yang merdeka itu di atas, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Kalau yang di Piagam Jakarta, dalam suatu hukum dasar negara Indonesia. Jadi kalau di pembukaan UD 45 itu berbunyi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia, dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, ini kalau di Piagam Jakarta dalam hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia sama, yang berkedaulatan rakyat sama, dengan berdasar kepada, nah ini, kalau yang di Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang di pembukaan UD 45 sudah berubah menjadi berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang berikutnya sama. Begitu. Ini dibagi pilah antara yang di mana yang pembukaan, yang di mana yang Piagam Jakarta. Bisa diingat yang halaman berikutnya. Dinaikkan 2 halaman ya. Nah, ini ya.
Nah, ini analisanya, anak-anak. Ini masing-masing sudah diure mana yang berbeda, mana yang sama. Yang yang berbeda adalah kalau yang di Piagam Jakarta dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka bagi yang ada pada pembukaan UUD 45 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Ini yang tadi saya bilang sebagai peristiwa heroik sangat bersejarah, menunjukkan para pendiri negara semuanya sungguh-sungguh sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Begitu anak-anak perbandingan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejenak saya kembali ke PowerPoint lagi tadi, kita sampai pada hasil sidang PPKI ya. Ya. Jadi yang ini ya, betul. Saya tunjukkan kepada anak-anak ya, hasil sidang PPKI itu apa saja. Nah, yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang tadi saya bilang salah satu hasil sidang PPKI adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya kan ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, di dalam pembukaan itulah Pancasila atau sila-sila Pancasila termuat. Itu maka bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sah juga sila-sila dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Itu hasil sidang yang pertama, anak-anak. Hasil sidang PPKI yang pertama. Hasil sidang PPKI yang kedua adalah memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Begitu, maka kita tahu siapakah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama adalah Insinyur Soekarno yang panggilan akrabnya Bung Karno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, proklamator Indonesia sekaligus Presiden dan Wakil Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite ini dibentuk mengingat bahwa harusnya untuk membuat haluan negara itu kan harus ada DPR dan MPR. Tetapi kita baru merdeka, boro-boro ada MPR dan DPR. Maka untuk melaksanakan tugas-tugas penting dari keberadaan MPR dan DPR yang harusnya ada waktu itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan, belum mampu ada. Maka dibentuklah sebuah komite dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat. Singkatannya KNPI. Begitu anak-anak. Berikutnya adalah semangat nasionalisme dan patriotisme para pendiri negara. Anak-anak, kita tahu sedemikian hebatnya semangat cinta tanah air dari para pendiri negara yang tadi sudah sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan demi lestarinya, demi abadinya Indonesia. Nah, kita sedikit mengingat semangat itu apa sih? Ya, yang dimiliki negara kan semangat nasionalisme dan patriotisme. Apa semangat? Nah, ini anak-anak.
Kalau Anda memiliki semangat, ini artinya. Semangat itu adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Kalau Anda ingin jadi dokter, berarti semangat kuat, dorongannya kuat, ingin menjadi dokter. Dan kemudian belajar keras agar apa yang diinginkan tercapai. Itu namanya semangat. Pantang menyerah, tanpa berhenti kalau tujuan belum tercapai. Itu namanya semangat. Maka semangat sering digambarkan sebagai api yang berkobar. Maka pada kegiatan olahraga event besar biasanya ada api yang diambilkan dari api abadi. Dengan harapan semoga event ini terus bisa membakar semangat para atlet yang bertanding di sana. Begitu maksudnya, ya. Itu semangat. Anda pun tiap hari harus punya semangat. Bangun pagi, belajar, dan belajar. Karena tugas Anda sekarang adalah belajar dengan penuh semangat. Nah, para pendiri negara memiliki semangat yang luar biasa itu. Apa mereka? Semangatnya adalah semangat membuat perubahan. Yaitu dari negara yang dulunya terjajah menjadi negara yang merdeka. Dan negara merdeka ini, dengan kemerdekaan ini, kita menjadi punya negara yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kemudian apalagi yang dimiliki oleh para pendiri negara adalah nasionalisme, anak-anak, ya. Apa sih nasionalisme ini, anak-anak? Nasionalisme itu sesungguhnya tersusun dari kata nasional atau nation dan isme, jadi nasionalisme. Apa itu? Ini sesungguhnya merupakan paham yang menganggap bahwa kesetiaan atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state, negara kebangsaan. Maka istilah populernya adalah nasionalisme. Apakah anak-anak punya semuanya? Punya. Ketika anak-anak mencintai tanah air Indonesia, bangga dengan negara Indonesia, itu berarti bagian dari nasionalisme yang anak-anak punya. Itu. Nah, ini ada dua, anak-anak. Nasionalisme itu ada dua. Apa saja itu? Yaitu nasionalisme yang sempit, nasionalisme dalam arti sempit, dan nasionalisme dalam arti yang luas. Apa nasionalisme dalam arti yang sempit, anak-anak? Dalam arti yang sempit berarti ini negatif, anak-anak. Ini nasionalisme yang negatif. Apa ini? Ini nasionalisme yang berupa perasaan kebanggaan, cinta terhadap bangsanya, tetapi sangat tinggi, berlebihan, sehingga cenderung memandang rendah bangsa lain. Itu namanya chauvinisme. Apa pernah ada bangsa yang seperti ini? Pernah ada. Ini pernah diperhatikan di Jerman pada tahun 1934 sampai 1945. Pada waktu itu Jerman dipimpin oleh Hitler. Hitler berprinsip Deutschland über alles in Welt. Jerman adalah di atas segala-galanya. Dalam konteks ini, Hitler merasa bahwa bangsa yang paling hebat di dunia adalah bangsa Jerman. Itu Hitler, ya. Nah, akibatnya dia chauvinis, artinya merendahkan bangsa-bangsa lain di dunia. Nasionalisme yang kita miliki, nasionalisme yang kita perlu punya, bukan yang ini. Nasionalisme yang kita perlu ada dalam hati kita, nasionalisme yang positif. Apa itu? Ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Ini positif. Nah, ini yang harus kita miliki. Prinsipnya, anak-anak, kita mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, tetapi juga menghormati kedaulatan negara lain. Tidak meremehkan atau merendahkan bangsa-bangsa lain. Karena itu menjadi sombong, ya. Kalau kita yang tertinggi adalah Indonesia, misalnya begitu. Yang terhebat adalah Indonesia, misalnya. Yang bangsa lain tidak ada harganya. Nah, itu keliru. Nah, kita mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, artinya kita berusaha untuk memakmurkan, mensejahterakan, memajukan negara Indonesia ini
dengan tetap menghormati kedaulatan negara-negara lain. Ini Indonesia seperti ini prinsipnya. Jadi apa yang digariskan oleh para pendiri negara sudah sangat bagus ya, itu nasionalisme positif. Dan ini yang dimiliki oleh para pendiri negara saat itu. Tadi loh, semangat sudah memiliki, nasionalisme juga sudah memiliki. Dan positif itu mengutamakan bangsa sendiri, tetapi dalam saat yang sama tetap menghormati kedaulatan negara-negara lain. Nah, apalagi yang dimiliki oleh para pendiri negara, anak-anak? Tadi sudah semangat, yang kemudian nasionalisme, dan yang ketiga adalah patriotisme. Ya. Apa ini patriotisme, anak-anak? Patriotisme berasal dari kata patria. Apa patria? Patria ini adalah cinta, patria ini tanah air ya. Patria ini tanah air. Patria, tanah air. Nah, ada lagi patriot. Patriot itu adalah seseorang yang mencintai tanah air. Jadi patria itu tanah air. Kalau patriot, orangnya seseorang yang sudah mencintai tanah air. Jadi manakala anak-anak kelas 7 ini semua sudah memiliki rasa cinta tanah air, cinta Indonesia, berarti Anda semua adalah seorang patriot Indonesia. Kemudian patriotisme. Apa itu patriotisme? Ini merupakan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Istilahkan biasa korban jiwa, korban raga. Ini seperti ditunjukkan oleh para pahlawan yang rela mati, rela gugur, rela meninggal dunia, tewas di medan laga demi merdekanya Indonesia. Nah, sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Maka dari itu anak-anak biasanya nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Itu sama-sama cinta tanah air. Sama-sama rela berkorban demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu, penting kita lihat apa sih patriotisme pendiri negara Republik Indonesia. Dengan demikian, maka patriotisme pendiri negara Republik Indonesia adalah kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa raga. Nah, kalau sebelum kemerdekaan tercapai, namanya merebut kemerdekaan. Ketika kemerdekaan sudah dicapai, dan kemudian akan diambil alih oleh para penjajah kembali, dengan datangnya Belanda, Inggris, dan bangsa-bangsa lain, ingin kembali menjajah Indonesia, nah kita tidak mau. Ini namanya mempertahankan kemerdekaan. Baik merebut kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan, banyak di antara pahlawan, ratusan ribu pahlawan kita yang gugur di mana-mana, seluruh penjuru tanah air, benar-benar mengorbankan jiwa dan raga mereka. Nah, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan ini dan mempertahankan kemerdekaan ini sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Nah, ini apa sih kandungan atau isi dari jiwa dan semangat 45 ini ya? Kalau ada pertanyaan, gini anak-anak. Sebutkan atau jelaskan hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 yang dimiliki oleh para pendiri negara. Nah, ini jawabannya anak-anak. Isi jiwa dan semangat 45 adalah, ada 5 ya anak-anak. Pertama, pro patria primus patrialis. Anak-anak bisa lihat kembali nanti setelah ini selesai di buku paket masing-masing. Baik hasil sidang PPKI yang 3 macam tadi, maupun ini, isi jiwa dan semangat 45 atau hal-hal yang terkandung dalam semangat 45, ada 5 nih. Tadi sidang PPKI ada 3 hasilnya ya.
menetapkan UUD 45, memilih presiden dan wakil presiden, Insinyur Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang pertama masing-masing begitu. Dan yang ketiga menetapkan atau membentuk KNPI, Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP ya, bukan KNPI, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah ini isi yang ada pada jiwa dan semangat 45. Ada 3. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Itu namanya pro patria, primus patrialis. Ini sangat dimiliki oleh para pendiri negara semua ya. Tanpa kecuali ini mereka sangat hebat. Pro patria, primus patrialis. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kalau ada teman mengajak perang, ayo perang. Mereka dengan semangat berperang. Ya. Yang kedua, mereka juga memiliki jiwa solidaritas dan kesetiakawan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi tidak ada priayi, tidak ada bangsawan, tidak ada rakyat jelata. Semuanya sama-sama membela negara kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya jiwa solidaritas ya, kesetiakawanan. Semua memiliki itu. Ketika di medan laga semuanya sama setelah menghadapi musuh. Jadi ini sangat dimiliki. Nah, anak-anak juga dapat memiliki sekarang dengan setia kepada teman, tetapi yang positif. Kalau teman mengajak berkelahi, Anda mau enggak? Tentu tidak mau ya. Bahkan kalau ada teman yang berkelahi, Anda misah atau kemudian melerai supaya tidak ada perkelahian. Itu kalau ada perkelahian pelajar, sebetulnya ada praktek solidaritas atau setia kawan yang keliru. Karena pangkal ujungnya negatif. Jadi kita hindari. Apalagi Anda espero, pantang berkelahi. Dimanapun Anda berada, Anda tetap menjunjung tinggi nama hebat dari espero kita ini. Itu yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan yang dimiliki oleh para pendiri negara. Mereka memiliki jiwa solidaritas dan setia kawan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, mereka memiliki jiwa toleransi. Apa ini? Toleransi ya tinggang rasa antar umat beragama, tinggang rasa antar suku, tinggang rasa antar golongan, bahkan tinggang rasa antar bangsa. Jadi antar agama tak boleh saling merendahkan, menghina, apalagi menghujat ya. Antar suku bagaimana? Sama, antar suku pun tidak boleh saling merendahkan, saling menghina, saling mengejek, saling menghujat, berpantang itu ya. Kita suku apa anak? Kita ini suku Jawa. Sekalipun suku Jawa, ya tak boleh suku Jawa ini merasa lebih tinggi dari suku lain di Indonesia dan kemudian merendahkan mereka yang tidak Jawa rendah misalnya begitu, enggak boleh. Itu namanya tidak tinggal rasa. Kita memiliki jiwa toleransi. Semua memiliki hak, martabat, harkat yang sama. Yang berbeda lah ukuran kebajikannya atau tingkat-tingkat kebajikan kita yang berbeda ya. Akan membawa kita kemana kebajikan kita masing-masing. Bagaimana dengan antar golongan? Kalau di sekitar Anda banyak partai, tidak boleh antar partai bermusuhan. Itu namanya mengurangi toleransi ya. Apalagi antar bangsa-bangsa lain di dunia. Kita Indonesia ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan bangsa lain. Maka kita juga bekerja sama dengan bangsa lain, tapi dengan tetap saling menghormati kedaulatan masing-masing. Itu yang ketiga ya. Jiwa, toleransi, dan teng rasa antar agama, suku, golongan, dan bahkan antar bangsa di dunia. Isi jiwa semangat 45 yang keempat adalah jiwa tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu artinya apa? Tidak mengharapkan imbalan. Tidak minta untuk nanti dianggap sebagai pahlawan. Enggak begitu.
pahlawan yang kita menyebutnya sebagai penghargaan kepada mereka yang telah berjuang. Tetapi mereka sendiri tidak urus apakah nanti sebagai pahlawan tidak. Mereka yang penting Indonesia bisa berdiri selama-lamanya. Dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berani menanggung resiko. Itu namanya bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Maka berbuatlah yang baik supaya kita tidak menanggung resiko yang tidak baik. Itu dimiliki oleh para pendiri negara dengan semangat dan jiwa semangat 45. Yang kelima, anak-anak, apa yang mereka miliki adalah jiwa kesatria. Kalau dalam olahraga, jiwa kesatria ini sering dikatakan sebagai jiwa sportivitas. Artinya kalau olahraga atau pertandingan itu kan biasanya maksudnya bal-balan atau sepak bola ya, mesti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kalau misalnya jadi supporter sepak bola, kesebelasannya kalah, kemudian ngamuk, rusak lapangan, kemudian memburu juri, menghancurkan semua yang ada di stadion. Lah ini namanya tidak kesatria, itu namanya pecundang ya. Tidak sportif. Yang namanya jiwa kesatria itu berani mengakui kelebihan orang lain, berani mengakui kelebihan lawan. Kalau dalam arti ya, lawannya memang lebih berlatih, ya menang. Begitu ini dalam pertandingan apapun sebetulnya, bukan hanya olahraga. Kesenian juga begitu. Dalam perlombaan kita dituntut untuk memiliki jiwa kesatria. Nah, di dalam kehidupan berbangsa dan negara, sejak awal berdirinya, para pendiri negara memiliki jiwa semangat 45 yang antara lain adalah jiwa kesatria. Itu semangat berani mengakui kekalahan. Kalau kalah ya kalah begitu. Dan kemudian mereka legowo mengakui kelebihan lawan. Itu namanya kebesaran jiwa, itu namanya ya, kebesaran jiwa. Dan tidak mengandung balas dendam. Enggak mutungan ya. Hingga balas dendam. 5 ini anak-anak hal-hal yang terkandung sebagai isi dari semangat 45. Kalau nanti ada pertanyaan ini jawabannya seperti itu ya. Anda lihat buku paket dan bisa Anda lihat kemudian ditulis seperti itu. Sambil direnungi, oh ini yang dimiliki oleh para pahlawan waktu itu. Kemudian komitmen. Komitmen. Para pendiri negara juga memiliki komitmen. Komitmen pendiri negara Republik Indonesia dalam merumuskan Pancasila. Bagaimana mereka komitmennya? Pertama, mereka mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Ini sudah sangat jelas ya. Pada usul-usul rumusan Pancasila yang dikedepankan mereka persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya mereka memiliki aspirasi, jiwa, semangat Indonesia harus bersatu. Karena inilah senjata yang menyebabkan kita bisa merdeka. Kalau kita terkotak-kotak kedaerahan, kita tidak bisa merdeka. Tapi karena kita bersatu, maka kita bisa merdeka. Itu sebabnya ada patah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari situ maksudnya. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Melu handarbeni. Itu ya, artinya kita memiliki bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita ini, kita memiliki bangsa ini. Dan kita harus berusaha menjunjung nama baik bangsa ini dimanapun kita berada. Dari kecil, dari hal-hal yang kecil misalnya, Anda menjunjung martabat Espero. Dimanapun Anda berada, Anda sekarang sedang dikenal sebagai anak Espero. Jadi junjunglah nama Espero dimanapun Anda berada. Di depan bapak, ibu, keluarga. Praktekkan di sini asas-asas yang sudah disepakati sebagai Espero. Disiplin. Anda disiplin gitu. Untuk jam 8, ya jam 8 harus sudah siap. Itu bagian dari ini. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang.
mereka pantang menyerah ya, semangat terus dalam berjuang. Yang ketiga, yang keempat, mendukung dan berupaya. Ini komitmen pada negara ya. Ya. Tadi komitmen sudah jelas, sekarang sudah sampai ini yang Bapak baca ini ya. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Ini anak-anak 5 komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Saya ulangi dari awal, komitmen tadi kan kesungguhan ya, kesungguhan, komitmen, kesungguhan. Ketika kita telah menetapkan target ini, kita sungguh berusaha mencapainya. Nah ini pertama mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme. Yang kedua adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga selalu bersemangat dalam berjuang. Dan yang keempat mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Bagian terakhir dari pertemuan ini, anak-anak, adalah kita bangga dengan Pancasila yang sudah menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia sejak 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Bangganya bagaimana? Kita harus berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini bersifat final, ya, bersifat final. Pancasila itu final, anak-anak ya. Apa final maksudnya? Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional, konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kepada semua pihak manapun yang masih ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara, itu sama saja dengan mencederai perjanjian luhur ini. Perjanjian luhur bangsa Indonesia 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Dan nanti kita bertemu pada kegiatan tugas terstruktur ya, dikerjakan ya. Tugas terstruktur ada nanti linknya, saya tunjukkan sesuai jamnya. Kemudian tugas mandiri juga kirimkan linknya seperti yang lalu sesuai saatnya. Jadi Anda bersiap saja dan ketika mengerjakan Anda bisa melihat buku paket, terutama pada tugas mandiri ya. Kan ini kan bebas waktu, yang penting dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk tugas tersusun dan tugas mandiri, Anda hanya punya kesempatan 1 kali. Jadi berbeda dengan lalu, bisa diulang. Ketika Anda sebelum submit, Anda harus benar-benar bahwa itu sudah benar. Gitu. Baru kemudian nanti sudah merasa benar semua, baru kirim tergantung HP-nya ya. Ada yang submit, ada yang kirim. Seperti selesai. Dan tidak bisa mengulang. Begitu. Demikian juga pada tugas mandiri. Tidak bisa diulang. Maka jawabannya, Anda ngetik ya di HP ya. Misalnya gini, tugas mandirinya misalnya, sebutkan 3 macam hasil sidang PPKI, misalnya begitu tugasnya. Ya Anda tulis hasil sidang PPKI. 1, apa, 2, apa, 3, apa, begitu. Bisa lagi sebutkan semangat atau isi jiwa 45. Nah, Anda tulis semangat 45 berisi 1, apa, 2, apa, 3, apa, 4, apa, 5, apa, sampai selesai semuanya. Baru udah selesai, kemudian dikirim. Begitu.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kekurangannya mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Espero effort onward.